Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kimia analitik di pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari reaksi-reaksi kimia dalam analisa kualitatif senyawa anorganik. Sebelum kita mempelajari tentang reaksi-reaksi yang berkaitan dengan uji kualitatif senyawa anorganik, kita terlebih dahulu mempelajari tentang konsep dasar analisis kualitatif. Konsep dasar yang menunjang dalam analisis kualitatif diantaranya yang pertama ada valensi unsur, kedua penggolongan atom unsur dan senyawa, ketiga macam garam dan ionisasinya, keempat kelarutan zat dalam air, kelima pengenalan zat kimia, keenam larutan elektrolit, ketujuh teori asam basa, dan kedelapan pH larutan. Teori pendukung pertama yang yaitu adalah valensi. Nah, di sini adalah pengertian dari valensi adalah banyaknya atom H atau atom lain yang ekivalen dengan hidrogen yang dapat diikat oleh sebuah atom untuk membentuk senyawa yang stabil. Di sini contoh dari valensi adalah valensi dari satu atom O dapat mengikat dua atom H dalam molekul H2O sehingga valensi atom O adalah 2 sedangkan valensi atom H itu adalah 1. Nah, biasanya valensi ini juga berkaitan dengan banyaknya elektron valensi dan banyaknya muatan. Contohnya kalau O itu kan golongan 6, buat jadi dia 8 sesuai dengan kaidah oktet itu kan dia harus menangkap 2 elektron. Nah, di sini valensinya 2, sedangkan H itu kan dia buat jadi duplet, itu kan dia harus melepaskan ya, melepaskan 1 elektron. Sehingga dia kan biasanya H+. Kemudian untuk H+, berarti dia valensinya adalah +1. Kemudian di sini ada beberapa valensi dari unsur yang lain, yaitu HCl, HBr, Hi, itu adalah monovalen. Kalau monovalen berarti kan valensinya 1. Nah, di dalam tabel sebelah kanan ini juga ditunjukkan beberapa valensi dari beberapa unsur yang sering kita jumpai dalam praktikum sehari-hari. Kemudian ada valensi, ada bilangan oksidasi. Nah, apa di sini yang membedakan antara valensi dan bilangan oksidasi? Valensi tidak mempunyai harga nol atau negatif. Jadi seperti tadi, O itu untuk jadi 8 atau memenuhi kaidah oktet, itu kan dia harus min 2 seharusnya. Tapi valensinya itu kan 2. Nah, sehingga di sini valensi itu hanya mempunyai harga positif. Sedangkan bilangan oksidasi itu dia mempunyai harga 0 dan harga negatif. Nah, kalau dia harganya negatif, misalkan O-2 berarti biloxnya kan min 2, menunjukkan jumlah muatan atau elektron yang diterima atau dilepas. Itu yang membedakan antara valensi dan bilangan oksidasi. Nah, mengapa kita harus memahami konsep tentang valensi dan bilangan oksidasi? Karena di sini nanti terutama ini bilangan oksidasi itu kan dia berkaitan dengan ikatan yang terbentuk antara kation sama anion ya. Kemudian ikatan kalau antara kation dan anion ikatannya kan ionik. Namun untuk membentukkan rumus senyawanya itu seperti apa? Nah, itu kan juga berkaitan dengan muatan yang dia miliki di masing-masing unsur tersebut. Kemudian di bawah ini ada contoh untuk membedakan valensi dan bilangan oksidasi. Kalau valensi Cl itu bisa 1, 3, 5, atau 7. Kemudian kalau bilangan oksidasi Cl tergantung pada senyawa, dia itu bersenyawa membentuk senyawa apa. Kalau dia Cl2, maka bilangan oksidasinya 0 karena dia unsur bebas. Kemudian kalau dia senyawa HCl berarti bilangan oksidasi Cl adalah min 1. Karena bilangan oksidasi total dalam suatu senyawa itu kan 0. Kemudian dalam senyawa HClO bilangan oksidasi Cl adalah +1. Seperti itu. Kemudian penggolongan atom dan unsur. Nah, di sini penggolongan atom dan unsur itu sesuai dengan di sistem periodik itu kan ada golongan logam alkali tanah, kemudian logam transisi, kemudian ada golongan karbon, golongan nitrogen, golongan oksigen, kemudian golongan halogen, dan golongan gas mulia. Nah, di sini
penggolongan atom dan unsur lebih detailnya ada golongan logam itu ada K, Na, Fe. Nah, di sini yang dimaksud golongan logam itu adalah golongan logam alkali, alkali tanah dan logam transisi atau golongan B. Kemudian ada golongan logam amfoter. Ada Zn, Al, As, Sb, Bi dan Cr. Kemudian ada juga golongan non-logam seperti atom karbon, H, O, N, dan seterusnya. Kemudian ada golongan gas mulia. Kemudian ada juga penggolongan senyawa berdasarkan rumus molekulnya. Contohnya golongan oksida, berarti senyawa tersebut mengandung atom O. Kemudian ada golongan asam, di mana senyawa atau molekulnya itu mengandung unsur H, dan golongan basa mengandung unsur OH, dan golongan garam ini adalah gabungan dari asam basa yang telah mengalami reaksi ionisasi. Telah kita ketahui bahwa garam itu terbentuk dari asam ditambah basa, kemudian membentuk senyawa yang sifatnya netral. Seperti itu. Nah, penggolongan atom dan unsur ini nanti sebagai bekal kita pada analisa penggolongan, karena beberapa senyawa itu dia memiliki senyawa di dalam satu golongan itu memiliki sifat fisik yang hampir mirip. Kemudian macam-macam garam dan ionisasinya. Nah, kalau di kimia dasar itu kita mengenal ada garam yang sifatnya netral atau garam normal, kemudian ada garam yang sifatnya asam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, kemudian ada garam yang sifatnya basa yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, di sini kita akan mengenal juga dengan garam rangkap. Selain itu ada juga garam kompleks. Nah, pada mata kuliah kimia analitik ini nanti di analisa kualitatif kita akan banyak bersinggungan dengan garam kompleks, karena garam kompleks ini nanti banyak dimanfaatkan sebagai uji penetapan yang bersifat spesifik dari masing-masing kation atau anion. Kemudian konsep selanjutnya yang harus kita pelajari yaitu tentang kelarutan zat di dalam air. Kelarutan zat di dalam air ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Cara membaca tabel berikut adalah contohnya kalau misalkan zat kita itu asam, zat kita sifatnya asam. Nah, di sini keterangannya adalah semua asam itu adalah artinya larut air, kecuali asam silikat ya, HSiO3. Ini dia tidak larut air. Kemudian ada basa. Nah, basa di sini kalau basanya itu mengandung kation K, Na, NH4, Ca, Ba sama Sr, dia larut air. Tapi basa yang selain mengandung kation ini, maka dia tidak larut air. Jadi misalkan saya ambil contoh, kalau senyawanya itu CaOH2, maka dia larut air. Tapi kalau senyawanya itu PbOH2, maka senyawanya tidak larut air, karena di dalam list kation yang berikatan membentuk senyawa basa itu kan dia di sini tidak ada Pb, jadi PbOH2 itu tidak larut air. Kemudian untuk senyawa garam, nah di sini ada keterangannya kalau garam yang mengandung kation K+, Na+, dan NH4+, kemudian dia berikatan dengan semua anion, maka semua garam yang terbentuk larut air. Contohnya KCl, maka dia larut air. Kemudian Na2CO3, maka dia larut air. Apapun anionnya, jika berikatan dengan kation K, Na, dan NH4, maka akan terbentuk garam yang larut air. Kemudian di sini ada NO2, NO3, asetat, ya, klorat, bromat, sama iodat. Nah, apabila senyawa-senyawa ini, anion-anion ini berikatan dengan semua kation, bentuk akan larut air. Contohnya, kalau kita mempunyai satu Pb asetat, nah maka dia larut air.
air, tidak peduli kationnya itu apa. Kalau anionnya itu mengandung ini ya, mengandung NO2, NO3 dan seterusnya, ini dia akan larut air. Kemudian kalau kita memiliki anion ClBr sama I, maka dia akan larut air kation selain Ag, Hg sama Pp12. Jadi kalau kita punya AgCl ya, AgCl, maka dia tidak larut air. Tapi kalau kita punya BaCl2, maka dia larut air karena Ba kan di sini berikatan sama Cl maka larut. Tapi kalau tidak larut, maka AgCl tidak larut di dalam air. Selanjutnya, konsep dasar yang harus kita ketahui adalah tentang pengenalan zat kimia. Nah, di sini pengenalan zat kimia akan kita bahas lebih detail di minggu selanjutnya, yaitu tentang analisa pendahuluan untuk analisa kualitatif senyawa anorganik. Nah, di sini dasar-dasarnya untuk pengenalan zat kimia di uji pendahuluan atau analisa pendahuluan ada tentang bau zat, zat, warna nyala api, dan kelarutan zat. Nah, yang kelarutan ini tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Kemudian konsep dasar selanjutnya yaitu tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini merupakan larutan yang sifatnya dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan asam, basa, dan garam. Kemudian larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan gula. Nah, di sini kita dapat tuh bedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, yakni berdasarkan sifat larutannya ya. Kita pegang konsep kalau asam, basa, dan garam itu kan dia senyawa-senyawa yang memiliki ikatan ionik. Kalau ikatan ionik itu kan di dalam air dia dapat terurai menjadi ion-ionnya. Karena dia terurai menjadi ion-ionnya, maka dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit biasanya dia memiliki ikatan kovalen. Kalau dia ikatannya kovalen, maka saat dia dilarutkan di dalam air, dia tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya. Sehingga larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Konsep dasar yang selanjutnya adalah asam dan basa. Nah, asam dan basa ini kalau di pertemuan Kimdas, kimia dasar di mata kuliah semester sebelumnya, di sini ada beberapa teori asam basa yang sering kita gunakan, yaitu yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, di mana asam adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion H+ atau H3O+. Kemudian basa adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion OH-. Kemudian teori asam basa yang kedua yaitu asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam adalah zat yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau H+. Di sini kalau kita belajar tentang Bronsted-Lowry, dia akan ada serah terima proton. Kita dapat mengklasifikasikannya. Kalau asam itu ciri-cirinya adalah yang memiliki H paling banyak atau lebih banyak daripada senyawa yang pasangannya ya. Contohnya di sini kalau ada kita punya NH3 sama NH4+. Nah, hanya kan lebih banyak yang NH4+, sehingga NH4+ ini berperan sebagai asam konjugat, kemudian NH3 di sini sebagai basa. Kemudian antara H2O dan OH- hanya kan lebih banyak yang di sebelah kiri, sehingga H2O ini berperan sebagai asam dan OH- berperan sebagai basa konjugat. Nah, antara NH3 dan NH4+ ini disebut asam basa, pasangan asam basa konjugasi.
Dan H2O dan OH- adalah juga pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa yang ketiga adalah teori Lewis. Nah, Lewis ini adalah asam Lewis adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau aseptor pasangan elektron. Sedangkan basa Lewis adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Nah, kalau dia basa berarti kan dia donor. Nah, kalau donor berarti dia harus punya PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini yang didonorkan ke senyawa pasangannya sehingga dia membentuk ikatan antara B dengan N ini contohnya ya. Nah, maka dari itu NH3 ini berperan sebagai basa dan BF3 berperan sebagai asam. Konsep dasar selanjutnya adalah ini asam kuat dan asam lemah. Nah, ini kan sudah dipelajari juga di mata kuliah kimia dasar di semester sebelumnya untuk membedakan asam kuat sama asam lemah. Nah, biasanya untuk asam-asam kuat ini kan banyaknya di lab itu asam kuat yang konsentrasinya pekat. Itu harus dalam pengerjaannya nanti kalau praktikum harus diambil di lemari asam. Seperti itu. Kemudian untuk asam lemah, ini ada apa saja asam lemah? Itu harus ingat dia termasuk asam kuat atau asam lemah. Kemudian ini ada juga basa kuat dan basa lemah. Dalam prakteknya nanti ada basa kuat dan basa lemah, ini ada yang pekat, ada juga yang konsentrasinya encer. Nanti petunjuknya kalau praktikum harus dibaca benar-benar biar tidak salah. Kemudian ada juga pH larutan. Nah, kenapa kok harus memahami konsep pH larutan ini? Karena dalam pengaplikasiannya, pH larutan ini juga sangat berkaitan dengan pembentukan reaksi-reaksi pembentukan endapan. Jadi kalau misalkan pH-nya tidak sesuai, maka tidak akan terbentuk endapan sehingga identifikasi kation dan anion akan lebih susah seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke reaksi-reaksi yang berperan penting dalam analisa kualitatif senyawa anorganik. Yang pertama adalah reaksi pengendapan. Nah, sebelum ke reaksi pengendapan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, mengapa kita harus belajar reaksi-reaksi ini? Karena pada analisa kualitatif anorganik, ya senyawa-senyawa anorganik itu kita dapat mengidentifikasi suatu senyawa atau suatu kation atau anion itu berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi apabila kita mereaksikan sampel kita dengan reagen tertentu. Jadi kebanyakan dari reagen-reagen itu sifatnya spesifik. Nah, reaksi spesifik yang ditunjukkan itu berupa perubahan terhadap terbentuknya endapan, kemudian perubahan terhadap pembentukan senyawa kompleks yang berwarna atau terbentuknya gas atau terbentuknya bau tertentu seperti itu. Maka dari itu, sebelum kita melakukan analisa pendahuluan ya di pertemuan selanjutnya, maka kita mengenal dahulu reaksi pengendapan yang terjadi pada saat kita melakukan analisa senyawa anorganik secara kualitatif. Nah, di sini kalau kita membahas tentang reaksi pengendapan, ada istilah penting yang harus kita ketahui, yaitu tentang S ya, atau solubility, kelarutan bahasa Indonesianya yang artinya molar. Kemudian ada KSP, yaitu hasil kali kelarutan. KSP ini adalah kepanjangannya solubility product constant atau konstanta kelarutan produk. Nah, di sini ada definisi dari kelarutan, yaitu banyaknya zat yang dapat larut maksimal di dalam suatu volume larutan. Satuan dari kelarutan adalah molar atau molaritas. Kemudian ada KSP, hasil kali kelarutan, yang artinya hasil kali konsentrasi antara kation dan anion di dalam larutan jenuhnya yang masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya.
Jadi kalau misalkan saya punya kation Pb2+ dan Cl-, itu kan membentuk garam PbCl2. Kemudian kita setarakan reaksinya dengan menambahkan 2 koefisien pada Cl-. Koefisien ini, maka Ksp dari PbCl2 adalah konsentrasi Pb2+ dikalikan konsentrasi Cl- dipangkatkan dengan koefisiennya 2. Kemudian ini reaksi pembentukan endapan itu tidak setiap pencampuran ion-ion itu dapat menghasilkan endapan walaupun zat yang terjadi itu sukar larut di dalam air. Walaupun zatnya ini dia gampang terbentuk endapan, kalau misalkan campuran-campuran ion-ionnya ini konsentrasinya tidak sesuai, maka dia tidak dapat menghasilkan endapan. Kemudian terbentuknya endapan itu dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi ion-ion yang dicampurkan. Sehingga penting untuk kita mengetahui berapa molar konsentrasi yang harus kita tambahkan agar sampel kita itu mengendap. Jadi tujuannya belajar reaksi pengendapan adalah untuk itu. Jadi kalau misalkan di perintahnya itu ditambahkan HCl6N atau 6M, maka jangan gunakan HCl yang encer. Seperti itu. Karena kalau konsentrasi reagennya itu lebih kecil, ya nanti sampel kita, kation atau anion kita itu dia tidak dapat menunjukkan reaksi yang spesifik atau tidak dapat menunjukkan perubahan. Kemudian suatu endapan, ya, reaksi pengendapan ini dapat terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion-ion yang masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya harus lebih besar dari Ksp-nya. Jadi hasil kali konsentrasi kation sama anion itu harus lebih besar dari Ksp baru terbentuk endapan. Biasanya hasil kali konsentrasi ion-ion ini yang kita peroleh dari perhitungan kita lambangkan dengan Qsp. Kalau Qsp itu lebih besar dari Ksp, di mana Ksp itu suatu tetapan, maka campuran antara ion-ion tersebut akan membentuk endapan. Ini untuk hasil perkaliannya ya, ini untuk menentukan kelarutan jika diketahui Ksp. Biasanya kalau Ksp ini kan tetapan, kemudian kita menentukan S kelarutannya, dia itu bisa membentuk endapan kalau konsentrasi minimumnya itu berapa, seperti itu. Jadi rumus ini biasanya kita gunakan untuk menghitung berapa molar reagen yang harus kita siapkan agar nanti sampel kita itu dapat terbentuk endapan. Kemudian di sini ada kriteria pembentukan endapan, yaitu jika hasil kali antara kation dan anion yang dipangkatkan dengan koefisiennya, ini kita sebutnya biasanya kalau dari perhitungan kita lambangkan dengan Qsp. Kalau Qsp-nya ini lebih besar dari Ksp dari tetapannya, maka campuran akan menghasilkan endapan. Kalau dia Qsp ini sama dengan Ksp, maka campuran belum menghasilkan endapan. Tapi keadaan ini disebut kondisi tepat jenuh atau akan mulai mengendap. Jadi kalau misalkan pada kondisi yang kedua ini, kita tambahkan 1 tetes aja, itu dia akan terbentuk endapan. Kemudian kalau dia ini Qsp kurang dari Ksp, maka campuran belum menghasilkan endapan. Kemudian kalau kita ada membaca tabel Ksp, tabel tetapan hasil kali kelarutan, ya semakin besar Ksp, maka kelarutan akan semakin tinggi. Kalau kelarutan semakin tinggi berarti dia semakin mudah larut, artinya dia akan semakin sulit untuk mengendap. Ini adalah tabel tetapan Ksp dari beberapa senyawa. Sekarang kita lihat contohnya AgCl di sini memiliki Ksp 1,8 kali 10⁻⁻10. Kita bandingkan dengan PbCl2 yang paling bawah sendiri, Ksp-nya 1,7 kali 10⁻⁵.
Dari slide sebelumnya, kita tahu bahwa semakin besar KSP, maka dia semakin mudah larut. Semakin kecil KSP, maka dia semakin mudah mengendap ya, karena dia semakin sukar larut kalau KSP-nya semakin kecil. Nah, antara AgCl dan PbCl2 di sini 1,8 10 pangkat min 10 dibandingkan 1,7 10 pangkat min 5, KSP-nya kan lebih besar PbCl2, sehingga di dalam larutan PbCl2 ini akan semakin mudah larut dibandingkan dengan AgCl. Jadi nanti kalau ujian, kemudian kita tampilkan tetapan KSP dari beberapa senyawa, kemudian disuruh membandingkan atau mengurutkan senyawa mana yang lebih mudah larut atau senyawa mana yang lebih cepat mengendap, harus tahu ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dan pengendapan. Yang pertama adalah efek ion sejenis. Nah, adanya ion sejenis akan menurunkan kelarutan. Berarti artinya dia akan semakin mempercepat pengendapan. Contohnya begini, kalau kita mempunyai NaCl dan kita mempunyai PbCl2. Nah, PbCl2 ini kan sangat mudah untuk mengendap. Nah, pada konsentrasi tertentu, konsentrasi yang sangat kecil, PbCl2 ini belum mengendap. Pas kita tambahkan NaCl, berarti ke dalam satu wadah itu kan konsentrasi Cl-nya kan semakin pekat. Kalau konsentrasi Cl-nya semakin banyak, berarti dia otomatis akan lebih cepat mengendap karena hasil kali Pb sama Cl-nya tadi kan semakin banyak ya, semakin besar, sehingga dia di sini akan mempercepat pengendapan dengan cara menurunkan kelarutannya. Itu adalah efek ion sejenis karena dia saling berkompetisi untuk berikatan dengan Pb sehingga dia akan mempercepat pengendapan. Kemudian ada yang kedua, efek pH. Nah, efek pH ini pH asam atau pH basa yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kelarutan. Biasanya yang berperan sebagai pengganggu dalam kesetimbangan kelarutan, terutama dalam pengendapan, mempercepat pengendapan itu adalah pH basa. Karena pH asam ini biasanya dia akan lebih cenderung meningkatkan kelarutan dengan meningkatkan ion-ionnya ya. Sedangkan kalau pH basa ini kan OH. Nah, OH itu biasanya dia juga dapat berperan sebagai ion sejenis, di mana logam-logam itu dapat membentuk garam OH yang sukar larut atau mudah mengendap. Kemudian efek suhu. Nah, umumnya kenaikan suhu itu akan meningkatkan kelarutan ya. Kalau suhunya semakin panas itu biasanya kelarutannya kan semakin besar. Kemudian ada efek pengompleks. Nah, pengompleks ini memiliki ligan yang dapat bereaksi dengan garam transisi atau logam transisi membentuk garam kompleks yang larut. Jadi biasanya penambahan pengompleks ini akan menaikkan kelarutan. Untuk nanti lebih detailnya untuk tentang pengompleks ini akan kita pelajari di slide selanjutnya, yaitu tentang reaksi pembentukan kompleks. Nah, ini ada beberapa contoh soal, nanti bisa kalian baca. Karena di sini ada jawabannya juga ya, penyelesaiannya. Kemudian ada namanya pengendapan bertingkat. Nah, pengendapan bertingkat kalau di dalam analisa kualitatif anorganik itu ada dua metode penggolongan kation. Yang umum adalah menggunakan metode H2S. Kemudian karena H2S ini sifatnya itu beracun, maka dikembangkan metode ekstrak soda atau metode natrium karbonat. Nah, dari H2S sama natrium karbonat ini nanti kita kembangkan lagi menggunakan metode pengendapan bertingkat, yaitu penambahan yang pertama. Kalau H2S yang pertama itu kan penambahan sulfida, klorida, baru hidroksida. Kemudian kalau ekstrak soda itu pertama ditambahi dengan natrium karbonat jenuh terlebih dahulu, baru ditambahi sama klorida, dan yang ketiga ditambahi sama hidroksida.
Nah, ini sama ya, cuma bedanya di start awalnya saja. Di sini ada penjelasan tentang ilustrasi apa gunanya pengendapan bertingkat itu. Nah, kalau ada campuran-campuran Ag dan Pb, nah biasanya pengendapan bertingkat ini digunakan untuk memisahkan dua campuran kation ya di dalam satu wadah. Nah, itu harus bisa atau tidak dipisahkan. Untuk bisa atau tidak dipisahkan. Caranya kalau misalkan ada dua campuran kation, berarti kan satunya harus dibuat mengendap, satunya harus dibuat larut agar keduanya bisa dipisahkan. Kemudian ini ada contoh soal aplikasi dari pengendapan bertingkat. Ini jawabannya dari soal yang sebelumnya. Data ini pemisahan ion logam itu tadi salah satu metode pengendapan bertingkat itu kan dengan menambahkan hidroksida. Tentu saja kalau penambahan hidroksida atau pembentukan hidroksida ini sangat berkaitan dengan pH karena hidroksida ini kan OH-. Ya, berarti semakin pH-nya semakin tinggi, maka dia akan semakin membentuk endapan kalau ion-ion logam ini. Maka dari itu, dalam beberapa kasus, untuk analisa logam, itu kan logamnya, kalau secara instrumental, analisa logam, itu kan logamnya harus dipertahankan dalam bentuk ion dalam larutan. Sehingga untuk preservasi atau penyimpanan sampel yang akan dianalisa ion logamnya, itu harus ditambahkan sama asam. Jadi tujuannya biar dia tidak mengendap sebagai hidroksidanya. Kalau hidroksida ini kan basa. Nah, kemudian di sini ion logam dapat mengendap sebagai hidroksida apabila ditambah suatu basa. Kemudian endapan hidroksida dari logam ini apabila hasil kali konsentrasi ion logam dan hidroksidanya ya hasil kali QSP-nya lebih besar daripada KSP. Contohnya ini FeOH3. Kalau awalnya ini itu dia belum mengendap, kemudian kita tambahkan larutan basa, berarti OH-nya kan semakin banyak. Berarti di sini FeOH3 ini kalau kita tambahkan larutan basa berarti ya konsentrasi OH di sini kan semakin banyak. Berarti QSP-nya kan semakin besar. Kalau QSP semakin besar, nanti kalau dia sudah melewati KSP, maka dia kan akan membentuk endapan. Nah, ini yang dimaksud dari efek ion sejenis tadi. Karena efek ion sejenis itu kan akan meningkatkan pengendapan ya. Kemudian, apabila ada dalam suatu larutan terdapat campuran beberapa ion logam dengan konsentrasi tertentu, maka ion logam yang membutuhkan basa paling sedikit akan mengendap lebih dulu. Jadi ini kalau campuran logam ya, kalau dia KSP-nya lebih kecil, kemudian ditambahi basa lebih sedikit, maka dia akan mengendap lebih dulu daripada yang memiliki KSP lebih besar. Apabila pada saat suatu ion logam telah mengendap sedangkan ion logam yang lain belum mengendap, berarti satunya mengendap, satunya masih dalam bentuk larutan, maka campuran ion logam tersebut dapat dipisahkan. Nah, ini adalah tujuan dari pengendapan bertingkat tadi adalah untuk pemisahan campuran ion logam. Biasanya kalau dapat sampelnya itu garam rangkap ya, garam rangkap memiliki 2 kation dan 2 anion, itu harus dipisahkan melalui proses pengendapan bertingkat terlebih dahulu. Ini ada beberapa contoh soal dan jawabannya terkait dengan konsep pengendapan bertingkat. Kemudian nah untuk apa tadi kita mempelajari tentang KSP, tentang pengendapan? Karena KSP itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation dan anion. Kemudian dalam identifikasi tersebut digunakan reaksi yang spesifik untuk sebuah kation dan anion, sehingga zat yang diidentifikasi tersebut mengendap terpisah dari sampel dan larutan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kita mempelajari pengendapan ini karena
berkaitan dengan berapa banyak konsentrasi reagen yang harus kita tambahkan agar sampelnya kita itu dapat mengendap atau memberikan perubahan berupa terbentuknya endapan. Nah, reaksi kedua yang berkaitan dengan analisa kualitatif senyawa anorganik adalah reaksi pembentukan kompleks. Dasar pembentukan senyawa kompleks itu ada dua. Yang pertama adalah teori asam basa Lewis. Ini tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Asam Lewis, basa Lewis itu apa? Kemudian karena teori asam basa Lewis ini dia akan membentuk ikatan kovalen, maka di sini akan ada proses netralisasi melalui ikatan koordinasi. Nah, ikatan koordinasi yang terbentuk antara asam dan basa Lewis ini kan ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu kan dia lebih stabil. Maka dari itu senyawa-senyawa kompleks ini cenderung sukar untuk mengendap atau dia lebih mudah larut. Contoh di sini adalah NH3 ya. NH3 membentuk NH4+. Nah, di sini kan ada pemakaian bersama pasangan elektron ya sehingga membentuk ikatan kovalen. Kemudian, dasar pembentukan kompleks yang kedua adalah teori senyawa koordinasi Werner. Nah, senyawa koordinasi adalah suatu atom atau ion logam yang dikelilingi oleh ion-ion atau molekul-molekul netral yang disebut dengan ligan. Atom atau ion logam dalam senyawa kompleks atau senyawa koordinasi itu berperan sebagai atom pusat. Jadi gambarannya kalau kita punya atom pusat, ya atom pusat ini tadi kan mesti ion logam. Ion logam di sini yang berperan sebagai, ini logamnya di sini kan ada Ag ya. Ag ini kan logam golongan transisi. Ag ini sebagai atom pusat dikelilingi oleh ligan. Ligannya itu ada di samping-sampingnya. Ligan NH3 di sini. Nah, karena Ag ini yang awalnya itu dia mengendap, ya kalau tidak ditambahkan apa-apa, contohnya misalkan AgCl itu kan dia mengendap, mudah mengendap. Nah, saat ditambahkan sama NH3, ya sama senyawa yang mengandung NH3 atau reagen yang mengandung NH3, maka Ag ini yang mengendap itu ditarik sama NH3-nya. Gampangannya kalau kalian itu berdiri sendiri, terus kalian itu jatuh, ya kemudian dua tangan kalian itu ditarik sama temannya yang lain, nah maka kan bisa berdiri lagi. Sehingga penambahan reagen pengompleks itu akan meningkatkan kelarutan dari suatu zat. Nah, karena sifatnya yang demikian, maka penambahan reagen pengompleks itu digunakan untuk analisa kualitatif senyawa anorganik. Karena biasanya beberapa reagen yang ditambahkan itu akan menunjukkan akan berikatan dengan atom pusat dan menunjukkan perubahan warna kompleks yang spesifik. Kemudian ini ligan yang lain ya. Ligannya kalau yang tadi itu ligan monodentat karena dia punya satu pasangan elektron bebas, ini ada ligan bidentat. Kemudian ada ligan multidentat atau lebih dari dua ya. Kalau satu kan monodentat punya satu pasangan elektron bebas. Kemudian kalau dua adalah bidentat, tiga tridentat, dan kalau lebih dari tiga ada multidentat. Seperti ini EDTA, etilen diamin tetraasetat. Nah, nanti di analisa kuanti juga akan belajar tentang ini apa berkaitan sama EDTA ini sebagai pengompleks. Ya, kemudian ini perbedaan kompleks dari teori Lewis dan Werner. Kalau Lewis tadi kan lebih cenderung membentuk ikatan kovalen. Kemudian kalau Werner ini lebih cenderung membentuk ikatan kompleks ya.
membentuk ikatan kompleks karena di sini Ag sebagai atom pusat, kemudian dia dikelilingi sama ligan-ligan. Nah, biasanya kompleks yang terbentuk dari ikatan Werner ini berdasarkan teori Werner itu namanya kompleks kelat. Kompleks kelat. Nah, kompleks kelat ini kalau kita lihat strukturnya kan lebih besar daripada senyawa kompleks yang dihasilkan dari Lewis ya, dari teori Lewis, sehingga kompleks kelat ini karena dia strukturnya lebih besar, berarti kan dia lebih banyak ya yang menarik. Kalau lebih banyak yang menarik, ini kan juga lebih kuat. Sehingga senyawa kompleks kelat ini dia memiliki kestabilan yang lebih besar daripada kompleks yang terbentuk dari senyawa Lewis. Sehingga kompleks kelat ini dia semakin sukar untuk mengendap. Nah, ini contohnya aplikasi senyawa kompleks dalam analisa kualitatif anorganik. Salah satu yang paling sering, paling umum kita gunakan adalah Fe3+ ini, kemudian kita tambahkan ligan SCN-. Kemudian dia akan membentuk kompleks FeSCN2, di mana kompleks FeSCN ini akan bentuk kompleks berwarna merah darah. Nah, kompleks warna merah darah ini spesifik untuk analisa Fe3+. Jadi kalau kita misalkan punya sampel ya, kemudian kita duga itu Fe, kita bisa memastikannya dengan menambahkan reagen SCN. Kemudian dia akan membentuk kompleks FeCN2+. Biasanya ini kita reagennya ini berupa KSCN, kemudian akan membentuk kompleks K2FeCN. Dia akan terbentuk kompleks berwarna merah darah. Nah, itu sifatnya spesifik karena kalau kita ganti ini atom pusatnya ini dengan logam yang lain ya, misalkan kita gantinya dengan Ag, belum tentu dia akan membentuk kompleks yang dengan warna yang sama. Kemudian ini tugas individu. Seperti yang saya jelaskan di kontrak kuliah kan ada tugas individu. Nah, tugas individunya ini nanti dikumpulkan di pertemuan kelima, yaitu membuat mind mapping ya dalam bentuk leaflet atau poster dengan ketentuan sebagai berikut. Skema analisis kualitatif senyawa anorganik kation anion yang meliputi analisa pendahuluan, penggolongan, dan penetapan. Kemudian, leaflet atau poster yang telah kalian buat dikumpulkan dalam bentuk soft file dengan format PDF atau JPG, kemudian dikumpulkan pada pertemuan kelima. Nanti saya kasih link pengumpulannya. Demikian untuk penjelasan materi kedua dari mata kuliah Kimia Analitik. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.